what you're looking for. It's me. The old me? It's a style. Al-Quran Jakarta. Sebetulnya arti al-mujmal menurut bahasa itu adalah kabur, atau tidak jelas, atau samar-samar, yang maksudnya adalah suatu perkara atau lafadz yang tidak jelas, atau juga hal-hal yang memerlukan penjelasan. Artinya di sini al-mujmal itu masih global, masih umum, lafadznya, artinya, dan butuh kejelasan. Nah, al-mujmal juga menurut istilah ushul fiqh itu adalah ma yaftaqirru ilal bayan, yakni lafadz atau mantuk yang memerlukan bayan atau penjelasan. Namun ada juga nih yang mengatakan atau yang mengartikan dalam bahasa Arab bahwasannya al-mujmal itu adalah al-mubham. Sebagaimana dikatakan demikian karena ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ulama ushul fiqh lainnya. Di antaranya ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, beliau itu memberikan pendapatnya bahwa al-mujmal itu adalah ma yatawaqqafu fahmul murad minhu ala ghairi imma fi ta'yini aw bayani sifati aw miqdarihi. Ya, yang artinya sesuatu yang pemahaman maksudnya itu adalah didasarkan kepada sesuatu yang lain. Imma fi ta'yini, baik dalam hal penentuannya, aw bayani sifati atau penjelasan tata caranya, aw miqdari atau kadar atau ukurannya. Itu dari pendapat di Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian ada juga ulama ushul fiqh yakni Atha bin Khalil. Beliau berpendapat bahwasannya mujmal itu adalah sesuatu yang menunjukkan terhadap makna yang lainnya, dan untuk mengartikan al-mujmal itu sendiri membutuhkan penjelasan terlebih dahulu. Sementara itu ada juga pengertian mujmal yang dikemukakan oleh Zakiyuddin Sya'ban. Beliau berpendapat bahwasannya mujmal itu adalah lafadz yang tidak jelas kecuali dengan penafsiran atau penjelasan dari si pembuat mujmal, kata mujmal itu sendiri. Sebagaimana yang sudah dipaparkan berbagai macam pengertian mengenai al-mujmal, definisi dan penjelasan al-mujmal dari para ulama ushul fiqh, meskipun mereka berpendapat redaksi yang berbeda, namun sebetulnya secara substansi itu sama, bahwasannya al-mujmal itu adalah perkara atau lafadz yang masih global, yang belum jelas, artinya harus dijelaskan entah dari penafsiran, entah dari kata selanjutnya, entah dari yang membuat kata mujmal itu sendiri, yang memerlukan bayan, intinya penjelasan, baik itu penjelasan dari Allah ataupun melalui Rasulullah SAW. Secara etimologi, al-mubayyan berarti yang menjelaskan atau yang merinci. Sedangkan menurut istilah, terdapat dua redaksi yang sama-sama dikemukakan oleh ulama ushul fikih terkait pengertian al-mubayyan. Pertama, al-mubayyan adalah upaya menyingkapkan makna dari suatu pembicaraan serta menjelaskan secara terperinci hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut kepada orang-orang yang dibebani hukum. Yang kedua, al-mubayyan adalah mengeluarkan suatu ungkapan dari keraguan menjadi jelas. Maksudnya teman-teman, jika ada suatu ungkapan yang masih mujmal atau samar, maka dengan mubayyan ungkapan itu menjadi jelas. Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan al-mubayyan adalah suatu lafal atau perkataan yang jelas maksudnya setelah mendapatkan penjelasan dari lainnya, baik dari Allah langsung atau melalui penjelasan sunnah Rasulullah SAW. Contoh-contoh mujmal dalam Al-Quran. Jika dilihat dari segi penyebab kemujmalannya, lafal mujmal itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, lafal itu mengandung makna lebih dari satu dan tidak ada makna yang menentu untuk diketahui, atau dengan kata lain lafal itu mustarok. Contohnya, seandainya ada seorang laki-laki yang mewasiatkan sepertiga hartanya
kepada para hamba atau budak-budaknya. Sementara ia juga memiliki beberapa budak dan juga bekas tuan-tuannya yang telah memerdekakannya. Sehingga kemudian orang tersebut meninggal dan dia belum sempat menjelaskan tentang siapa-siapa di antara dua golongan itu yang dia kendakinya. Karena sesungguhnya lafal al-mawali pada wasiat itu bersifat mujmal. Hal ini disebabkan makna yang dikehendaki salah satu keduanya dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dari orang yang bersangkutan. Dan ini adalah menurut pendapatnya ulama Hanafiyah. Contoh lainnya ada di surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Jadi lafal quru dalam ayat ini bersifat mujmal karena secara etimologi itu mengandung 2 makna, yaitu haid dan suci. Apabila dipilih salah satu maknanya, maka harus didukung oleh dalil lain, baik dari Al-Quran, Sunnah, maupun melalui ijtihad. Nah, contoh yang kedua, lafal-lafal yang dinukilkan oleh syariat dari arti kata secara bahasa yang sudah dikenal dan dialihkan menjadi istilah khusus, teknis dalam hukum, yang dikehendaki syariat. Seperti kata-kata sholat, zakat, dan haji. Padahal di kalangan orang Arab, kata-kata ini sudah umum dan digunakan oleh mereka. Namun kemudian syariat datang dan menghendaki makna khusus, yakni yang terkait dengan hukum. Sehingga makna-makna dari lafal-lafal itu tidak bisa diketahui kecuali melalui penjelasan dari syariat. Oleh karena itu, bila ada kata-kata tersebut dalam teks hukum Islam atau nasakh syar'i, maka ia disebut lafal mujmal hingga ada atau datang penjelasan syariat, dan jika tidak ada penjelasannya maka tidak ada cara atau jalan untuk mengetahuinya. Karenanya sunnah Nabi SAW baik yang berupa perkataan maupun perbuatan berfungsi untuk menafsirkan atau menjelaskan arti kata sholat, termasuk juga rukun, syarat, dan tata caranya. Demikian juga sama dengan penjelasan as-sunnah terkait zakat dan haji dalam nasakh. Nah, yang terakhir contoh ketiga, yaitu lafal yang maknanya asing jika digunakan, seperti kata al-hulu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni surat Al-Ma'arij ayat 19, innal insana khuliqa halu'a, yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Jadi pada ayat tersebut kata halu'a memiliki arti sangat keluh kesah dan sedikit sabar. Kata ini disebut mujmal karena penggunaannya, artinya yang asing. Ini tidak dapat diketahui kecuali oleh syariat sendiri, mengingat syariatlah yang menyifati manusia dengan kata al-halu'a tersebut. Pertama adalah menjelaskan isi Al-Quran, yaitu dengan merinci ayat-ayat global. Misalnya, hadis fi'liyah Rasulullah SAW yang menjelaskan cara melakukan sholat yang diwajibkan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 110 yang bunyinya wa aqimus sholah wa atuz zakat.